Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Dede Suhada, yang kedua Risma Rahmawati, dan yang terakhir saya Barokah. Materi yang akan kami sampaikan terkait keterbukaan informasi publik pada madrasah dan sekolah. Untuk materi yang pertama yaitu konsep keterbukaan informasi publik perspektif Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Risma. Yang kedua, tidak mempunyai sistem informasi publik yang transparan dan terukur yang akan disampaikan oleh Dede Suhada. Yang poin ketiga, rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik dan masyarakat untuk mengakses informasi dari madrasah dan sekolah yang akan disampaikan oleh Risma. Poin yang keempat, rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah yang akan saya sampaikan sendiri. Poin yang kelima, rendahnya sumber daya manusia madrasah dan sekolah yang akan disampaikan oleh Dede Suhada. Dan poin yang terakhir, solusi terhadap keempat masalah tersebut berdasarkan data teoretik dan empirik yang akan saya sampaikan sendiri. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai poin A, yaitu konsep keterbukaan informasi publik perspektif Merdeka Belajar. Keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemimpin lembaga pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah, untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pendidikan. Istilah keterbukaan atau transparansi dalam bentuk konteks pendidikan sangatlah jelas, yaitu kepolosan apa adanya, tidak bohong, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah, di mana data yang dilaporkan madrasah dan sekolah mencerminkan realitas yang sebenarnya, dan setiap perubahan harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait atau stakeholders. Oleh karena itu, transparansi madrasah dan sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi madrasah dan sekolah, sehingga mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan madrasah dan sekolah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang poin B, tidak mempunyai sistem informasi publik yang transparan dan terukur. Hak warga negara untuk memperoleh informasi publik dijamin oleh UUD, yaitu tercantum pada pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dengan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah badan atau sektor publik. Keterbukaan dan transparansi informasi pada sektor atau badan publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Poin C, rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik, dan masyarakat untuk mengakses informasi dari madrasah dan sekolah. Partisipasi orang tua, peserta didik, dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga atau orang tua. Ketika hubungan di antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga terjalin secara efektif dalam upaya mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan,
maka hal tersebut akan berdampak positif tidak hanya kepada lembaga pendidikan sekolah atau madrasah saja, akan tetapi juga berdampak kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, baik bagi peserta didik, orang tua, pihak sekolah maupun masyarakat dan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Cara pandang yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengerjaan tugas saat ini atau jangka yang menengah. Pemimpin yang visioner akan melihat lebih jauh ke depan pada kondisi saat ini. Salah satu keunggulan yang perlu dibangun bagi seorang pemimpin adalah menjadi pemimpin yang kreatif. Napirojo ada 5 karakter unggul seorang pemimpin yang kreatif. Yang pertama, pemimpin dibanding hanya memberikan perintah lebih baik membimbing kelompok dan organisasinya ke arah sukses. Dengan cara seperti ini, pemimpin tidak hanya menggerakkan anak buahnya, tetapi juga menumbuh kembangkan mereka. Yang kedua, jangan hanya mengelola anak buah, tapi buat mereka menjadi lebih mampu untuk melakukan tugas. Pemimpin bertugas membantu anak buah agar mereka mampu menemukan langkah-langkah pengerjaan, pengalaman, dan mendapatkan solusi. Yang ketiga, rasa hormat seharusnya diberikan pemimpin kepada anak buahnya, bukan justru pemimpin yang meminta dihormati anak buahnya. Yang keempat, pemimpin harus mengetahui cara mengelola kondisi di saat anak buah mencapai kesuksesan ataupun mengalami kegagalan. Pada kedua kondisi tersebut, pemimpin tetap memperlakukan anak buah secara manusiawi. Yang kelima, tunjukkan kemurahan hati dalam memimpin anak buah, jangan serakah. Pemimpin disarankan untuk rendah hati ketika meraih kesuksesan. Pemimpin yang sukses sejatinya adalah pemimpin yang inovatif. Di era globalisasi seperti sekarang ini, sangat dibutuhkan pemimpin yang kreatif dan inovatif. Ada beberapa ciri pemimpin yang inovatif. Yang pertama, memiliki passion. Dia fokus pada hal-hal yang ingin diubah, tantangan-tantangan yang ada, serta strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan inovasi. Pemimpin tidak bisa mengharapkan timnya bisa berinovasi jika mereka tidak mengerti arah tujuan organisasi. Yang ketiga, memandang perubahan sebagai tantangan. Pemimpin yang inovatif memiliki ambisi dan tak pernah puas dengan kondisi nyaman. Dan yang terakhir, tidak takut gagal memimpin. Pemimpin yang inovatif menganggap kegagalan sebagai bagian dari pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Ia cenderung melihat nilai dan potensi yang dimiliki oleh organisasinya, bukan hanya melihat besar biaya operasional. Dan yang terakhir, mau berkolaborasi menjadi kunci bagi banyak pemimpin untuk sukses dengan inovasi. Selanjutnya tentang poin E, rendahnya SDM madrasah dan sekolah. Sumber daya manusia sangat penting bagi madrasah dan sekolah dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan karyawan dan tenaga pendidik, sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya sebuah madrasah dan sekolah yang bermutu. Sumber daya manusia di madrasah dan sekolah perlu dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antar kebutuhan guru dan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan madrasah dan sekolah itu sendiri. Keseimbangan tersebut merupakan hal utama dari sebuah madrasah dan sekolah dapat berkembang secara produktif dan wajar. Nah, yang terakhir, solusi terhadap keempat masalah yang dipaparkan tadi berdasarkan data teoritik dan empirik. Pertama, tidak mempunyai sistem informasi publik yang transparan dan terukur. Untuk mengatasi hal tersebut, diupayakan kepada lembaga pendidikan, madrasah maupun sekolah untuk transparan dan terukur dalam segala informasi. Yang kedua, rendahnya partisipasi orang tua, peserta didik, dan masyarakat untuk mengakses informasi dari madrasah dan sekolah. Untuk mengatasi rendahnya
hal tersebut, diperlukan upaya dari kepala madrasah dan kepala sekolah untuk selalu ajak dan berkomitmen untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan. Dan juga madrasah dan sekolah harus selalu berkomitmen untuk melakukan sebuah inovasi terkait program sekolah yang melibatkan orang tua, peserta didik, dan masyarakat. 3. Rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah. Untuk mengatasi rendahnya daya kreasi dan inovasi kepala madrasah dan sekolah, diperlukan upaya dari kepala sekolah untuk mempunyai karakter kreatif dan inovatif di dalam dirinya. 4. Rendahnya SDM madrasah dan sekolah. Untuk mengatasi rendahnya SDM madrasah dan sekolah, diperlukan upaya dari sebuah lembaga pendidikan untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya, yaitu dengan cara menjadikan SDM yang bermutu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mutu pendidikan secara nasional mengacu pada standar yang telah ditetapkan, yaitu apa yang kita sebut dengan Standar Nasional Pendidikan SNP, Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005, yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI yang berfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Dengan ditetapkannya standar ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan salah satu pilar pokok pendidikan di Indonesia. Dengan adanya pendidikan yang bermutu sudah pasti akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu juga, yang berkualitas, yang cerdas, dan kooperatif. Alhamdulillah untuk materi telah tersampaikan semuanya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.